Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 6 sampai 12 September 2025 di Bangladesh diadakan pertemuan antar agama. Dalam kesempatan ini, Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan kepada para peserta pertemuan tersebut. Berikut ini saya bagikan pesannya. Dengan sukacita saya sampaikan salam persahabatan kepada para peserta pertemuan antaragama di Bangladesh. Di atas segalanya, saya berdoa bagi Anda sekalian agar terciptalah damai sejahtera yang hanya dapat datang dari Allah. Damai yang tanpa senjata, rendah hati dan tekun, dan selalu mencari kasih, selalu berusaha dekat, terutama kepada mereka yang menderita. Saya menyampaikan penghargaan kepada para penyelenggara pertemuan ini karena telah memilih tema mempromosikan budaya keharmonisan di antara saudara dan saudari. Sesungguhnya tema ini mencerminkan semangat keterbukaan persaudaraan yang ingin ditumbuhkan oleh orang-orang yang berkehendak baik bersama para penganut tradisi keagamaan lain. Tema ini juga lahir dari keyakinan bahwa komunitas manusia sejatinya adalah satu, dalam asal-usul maupun tujuan di bawah Allah. Kita semua adalah anak-anaknya, maka kita adalah saudara. Sebagai satu keluarga, kita berbagi kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk terus memupuk budaya keharmonisan dan perdamaian. Dalam hal ini, kita dapat berbicara tentang budaya dalam dua makna. Budaya dapat berarti warisan kaya berupa seni, gagasan, dan lembaga sosial yang menjadi ciri setiap bangsa. Pada saat yang sama, budaya dapat dipahami sebagai lingkungan yang memelihara pertumbuhan. Sama seperti ekosistem yang sehat memungkinkan beragam tanaman tumbuh berdampingan. Demikian pula budaya sosial yang sehat memungkinkan komunitas yang beragam berkembang dalam keharmonisan. Budaya semacam itu harus dipelihara dengan seksama. Ia membutuhkan cahaya matahari kebenaran, air kasih, serta tanah kebebasan dan keadilan. Kita tahu dari saat-saat menyakitkan dalam sejarah bahwa ketika budaya keharmonisan diabaikan, gulma dapat mencekik perdamaian. Kecurigaan berakar, stereotip menguat, kaum ekstremis memanfaatkan ketakutan untuk menabur perpecahan. Bersama-sama sebagai sahabat dalam dialog antaragama, kita bagaikan para tukang kebun yang merawat ladang persaudaraan ini, membantu menjaga agar dialog tetap subur dan membersihkan gulma prasangka. Sungguh kesempatan yang Anda rayakan hari ini merupakan sebuah kesaksian indah. Ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang tidak perlu memecah belah kita. Sebaliknya, melalui perjumpaan dalam persahabatan dan dialog, kita berdiri bersama melawan kekuatan perpecahan, kebencian, dan kekerasan yang terlalu sering mencengkram umat manusia. Di mana orang lain menabur ketidakpercayaan, kita memilih kepercayaan. Di mana orang lain menumbuhkan ketakutan, kita berusaha membangun pengertian. Di mana orang lain melihat perbedaan sebagai penghalang, kita mengenalinya sebagai jalan menuju sikap saling memperkaya. Sesungguhnya, membangun budaya keharmonisan berarti bukan hanya berbagi gagasan, tetapi juga pengalaman nyata. Sebagaimana Santo Yakobus mengingatkan kita, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dari sudut pandang ini kita dapat mengatakan bahwa ukuran sejati persahabatan antar agama
adalah kesediaan kita untuk berdiri bersama dalam melayani yang paling rentan dalam masyarakat. Bangladesh telah memberikan kesaksian contoh-contoh inspiratif dari persatuan ini dalam beberapa tahun terakhir. Ketika orang-orang dari berbagai iman bersatu dalam solidaritas dan doa pada saat bencana alam atau tragedi. Tindakan semacam itu membangun jembatan antar iman, antara teori dan praktek, antar komunitas, sehingga semua rakyat Bangladesh, bahkan seluruh umat manusia, dapat bergerak dari kecurigaan menuju kepercayaan, dari keterasingan menuju kerjasama. Hal ini juga memperkuat daya tahan komunitas terhadap suara-suara perpecahan. Bekerja bersama dalam setiap kebaikan adalah penawar paling ampuh terhadap kekuatan yang hendak menyeret kita pada permusuhan dan agresi. Ketika dialog kita diwujudkan dalam tindakan, terdengarlah pesan yang kuat bahwa damai bukan konflik adalah impian kita yang paling berharga, dan bahwa membangun damai ini adalah tugas yang kita jalankan bersama. Dengan semangat ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen Gereja Katolik untuk menapaki jalan ini bersama Anda. Kadang kesalahpahaman atau luka masa lalu dapat memperlambat langkah kita, namun marilah kita saling mendorong untuk tetap bertahan. Setiap diskusi kelompok, setiap proyek pelayanan bersama atau makan bersama, setiap sikap hormat kepada tetangga dari agama lain, semua ini adalah batu-batu penyusun apa yang disebut Santo Yohanes Paulus II sebagai peradaban kasih. Saya meyakinkan Anda akan kasih persaudaraan dan doa saya. Semoga Yang Maha Tinggi memberkati masing-masing dari Anda, keluarga, dan komunitas Anda. Semoga Ia memberkati negara Anda dengan keharmonisan dan kedamaian yang semakin mendalam. Dan semoga Ia memberkati dunia kita yang sangat membutuhkan cahaya persaudaraan.